Halo semuanya. Wah, baiklah. Kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Baiklah. Jadi kali ini temanya tentang yang akan kamu dapatkan di 5 hari ke depan ya. Jadi kita cek energi 5 hari ke depan. Apa yang kamu dapatkan? Yang kamu dapat ya. 5 hari ke depan. Thank you. Cara Oke, aku ngerasa 5 hari ke depan ya. Ini ada energi gemoy banget ya. Ini entah kamu, entah beberapa kalian, beberapa dari kita ya, atau vice versa. Ya kita ngerasa kayak, ya pengennya sih ngelakuin hal-hal yang berfaedah saja gitu. Ya memang ada sih energi mager gitu ya, males gerak, males ngeladenin drama ya. Bahkan kalau ngelakuin sesuatu itu pengennya yang penting-penting aja, pengennya yang berfaedah saja, termasuk merespon orang ya. Jadi kalau ada nih entah siapa mau hubungi kamu, entah siapa mau komunikasi, mau bertemu kamu ya, mungkin kamu ngerasa aduh males gitu say ya. Beberapa ya kan kita nggak tahu. Mana tahu nih teman, keluarga, atau siapalah ada orang yang kayak mau menghampirimu tapi kamu nggak terlalu merespon. Pengen rebahan gitu say. Kan musim hujan. Bawaannya pengen bobo gemoy. Ya sudah. Tapi jangan berlebihan ya. Mager itu jangan berlebihan juga. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya. Kecuali duit. Ya istilahnya ya. Jadi kalau mau ada keuangan yang stabil ya harus rajin juga gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini 5 hari ke depan ya, ada yang mau jujur ini ya, ada yang mau terbuka, atau ada yang akan kebuka gitu ya, akan ada yang terbongkar tentang seseorang yang menutup-nutupi sesuatu, menutup-nutupi perasaannya, atau ada yang dirahasiakan itu akan terbongkar begitu ya. Ya biasalah, ada lagi ya hal-hal yang semakin hari semakin kita tahu begitu ya. Bisa juga nih kayak kita jujur sama diri sendiri. Dia mau jujur setidaknya sama dirinya sendiri ya. Ya bahwa kamu orang yang dia cintai gitu. Oke, dan di sini 5 hari ke depan ya intuisimu bagus sih. Bahkan semakin bagus aku ngelihatnya ya. Di sini kamu bisa menangkap energi apa aja. Bisa merasakan energi dari siapa aja. Jadi kalau Rodolfo kangen sama kamu, kalau Barbara rindu sama kamu, ya kamu bisa rasakan itu. Oke? Dan aku ngelihat ada juga nih tentang hasrat gairah ya. Yang masih aja ada begitu-begitu ya. Mungkin ada seorang masih berhasrat atau semakin berhasrat sama kamu. Bisa vice versa ya. Bisa kamu. Oke. Tara. Nah ini ya, aku udah tarik energi tentang yang akan kamu dapat di 5 hari ke depan ya. Apa yang terjadi nih 5 hari ke depan? Ini aku udah tarik energinya ya. Kita lihat satu persatu. Oke guys, nah di sini dikatakan
Seseorang akan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dia benar-benar mencintaimu? Atau ada ujian di dalam hubungannya sama kamu, ya? Ini bisa dia, bisa kamu. Yang jelas ini ada seorang, ya. 5 hari ke depan nih, aku bertanya-tanya di dalam hatiku. Sebenarnya aku apa memang benar-benar mencintaimu? Atau ini semua ujian, ya? Ya kadang cinta itu kan bisa juga diselipkan ujian, begitu. Kayak misalnya, ini beneran cinta sejati nggak sih? Atau ini hanya ujian di hidupku supaya aku lebih kuat lagi, aku diuji lagi, begitu, ya. Ya biasalah, kan ada koneksi yang ribet, ya. Ribet, rempong, rumit, sulit. Jadi kan kita harus apa ya? Harus bijak gitu ya, melihat ini cinta seperti apa. Cinta benar-benar cinta atau ujian kehidupan, ya. Ya jangan sampai tergoda atau menggoda, begitu ya. Oke, lalu kamu akan berniat untuk mendoakan orang yang pernah menyakitimu, karena ada firasat buruk tentang dia di dalam pikiranmu, ya. 5 hari ke depan. Siapa ini ya? Jadi dibilang gitu, kamu akan berniat untuk mendoakan orang yang pernah menyakitimu, ya. Ya, karena kamu punya firasat buruk tentang dia, gitu. Jadi kayak istilahnya, nggak tahu ya, gue kayak pengen ngedoain dia, gitu, ya. Nggak tahu kenapa saya seperti ingin berdoa untuk dia. Kayaknya telah terjadi sesuatu padanya. Mungkin dia tidak baik-baik saja. Ya, aku ada firasat buruk gitu, ya. Ya, kamu bisa ngerasa gitu, oke? Lalu 5 hari ke depan, ini ada gatal-gatal di sekitar alat kelamin. Jaga kebersihan di area intim atau area kemaluan atau selangkangan. Ngerti nggak? Ngerti lah, masa enggak ya? Jadi gitu Kak ya, 5 hari ke depan kita bisa gatal-gatal di sekitar alat kelamin, ya. Mohon maaf nih, di sini dibilang jaga kebersihan di area intim, jaga kebersihan di area kemaluan, ya. Jaga kebersihan di selangkangan, ya. Di selangkangan itu kan bisa gatal-gatal, ya. Jadi selangkangan itu ya dijaga aja kebersihannya, gitu. Ya gitulah. Itu energi 5 hari ke depan. Kemudian seseorang mengintip kamu di WhatsApp pada malam hari. Wah, tuh wah ya. Jadi 5 hari ke depan ada loka, entah siapa ya. Mungkin ada yang suka sama kamu, ada yang mencintaimu, merindukanmu. Bisa orang yang punya hubungan spesial, bisa gebetan, teman, mantan, ya. Atau keluarga sendiri, ya. Atau siapapun lah yang ada hati sama kamu. Seseorang itu mengintip kamu di WhatsApp pada malam hari, ya. Mungkin malam hari gimana ya? Aku susah tidur gitu. Jadi aku ngeliatin kamu di WhatsApp, ya. Malam hari aku mikirin kamu. Jadi aku ngeliatin kamu online nggak di WhatsApp, ya. Karena ngeliat kamu online di WhatsApp itu rasanya dak dik duk ser gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa dia, bisa juga kamu, bisa kita gitu ya. Oke. Jika kamu bersin-bersin tanpa sebab, itu bisa saja karena udara lembab. Tapi jika tidak begitu, berarti memang ada yang merindukanmu, ya. Jadi di sini dibilang gitu. Kalau kita bersin-bersin ya, itu kan bisa karena udara lembab ya. Tapi kalau nggak kayak gitu kondisinya ya, udara kayak biasa-biasa aja, nggak lembab-lembab juga gitu, ya atau pokoknya
Kalau bersin yang nggak jelas, yaitu ada yang merindukanmu, ya. Ini berapa kalian? Makanya ada orang zaman dulu ya, ada orang zaman purba, atau zaman dulu banget lah. Itu ada yang bilang gitu, kalau bersin tiba-tiba, nggak jelas ya, itu ada yang merindukanmu. Jadi 5 hari ke depan kamu ngerasain itu, oke? Ada teman yang ingin membalas kebaikanmu, tapi tertunda karena kehidupannya tidak lebih baik dari kamu, ya. Nih, 5 hari ke depan. Sesungguhnya ada teman ya, ada kawan. Nah, teman ini mau membalas kebaikanmu, tapi tertunda gitu. Ya, dia menunda membalas kebaikanmu karena kehidupan dia itu nggak lebih baik dari kamu. Gitu. Misalnya apa ya? Ada si Dora ya. Ada si Frankie atau siapapun. Kayak apa? Pengen bilang nih, aku sebenarnya pengen membalas kebaikanmu, tapi aku tunda gitu. Karena kehidupan aku aja berantakan gitu. Aku aja banyak masalah. Ya boro-boro membalas kebaikanmu ya. Mikirin hidupku aja aku pusing gitu. Ya istilahnya. Oke? Seseorang membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, dan ternyata kamu lebih baik dari yang lain. Ya, 5 hari ke depan ini bisa vice versa, bisa dia, bisa kamu. Jadi seseorang ini akan membanding-bandingkan kamu sama yang lain, dan kenyataannya ya kamu lebih baik daripada yang lain. Cie, wah tuh doa. Oke, lalu apabila ada suatu masa kamu sulit tidur, seseorang juga merasakannya. Karena sesungguhnya telah terjadi sesuatu antara kamu dan dia. Ada interaksi energi di antara kalian berdua, ya. 5 hari ke depan. Jadi kalau ada nih masa-masa kayak susah banget tidur ya. Ya seseorang itu juga seperti kamu. Seseorang itu juga merasakan, ya. Karena sesungguhnya telah terjadi sesuatu di antara kamu sama dia. Ya, ada sesuatu kan di antara kita gitu. Ya, entah kita saling sayang, saling rindu begitu. Ya, ada interaksi energi antara aku sama kamu. Jadi kita sama-sama cuca bobo gitu. Padahal mager gitu ya. Padahal males gerak juga, pengen rebahan. Tapi tetap aja kayak susah tidur gitu. Ya, kamu sama dia terkoneksi begitu. Jadi nggak kamu aja. Dia juga cuca bobonya, ya. Kemudian ini, jangan terlalu keras mengikat atau mencengkram rambutmu. Kamu rentan sakit kepala. Bisa karena banyak pikiran atau sistem aliran darah, ya. 5 hari ke depan. Kamu rentan sakit kepala, ya. Kita rentan pusing, mudah sakit kepala, ya. Ini bisa karena kita banyak pikiran atau sistem aliran darah. Nah, kalau kita tahu kita rentan sakit kepala, jangan terlalu mencengkram rambut kita gitu. Kalau megang rambut jangan terlalu kuat, nanti ya makin sakit kepala gitu ya. Atau kalau kita ikat rambut jangan terlalu kuat ya, nanti takutnya sakit kepalanya makin kuat begitu. Ya ngerti lah ya. Pokoknya narik rambut lah, megang rambut atau ikat rambut ya pelan-pelan aja, karena bisa rentan sakit kepala gitu. Udah banyak pikiran, aliran darah gimana gitu ya. Jadi ya rambut itu kayak dielus-elus aja, jangan terlalu kuat dipegang ya, biar nggak sakit. Oke? Terus di sini dikatakan kamu akan mengingat orang-orang yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Ini karena mereka memang hadir menemui kamu meski tidak terlihat ya. 5 hari ke depan kamu akan mengingat orang-orang yang udah meninggal. Ya, ini bisa karena
orang yang sudah tiada itu ya, leluhur, kakek nenek moyang, atau siapa ya yang sudah meninggal, itu memang mereka hadir menemui kamu meski nggak terlihat atau tidak kasat mata gitu ya. Gitu Kak ya. Jadi kadang begitu sih. Rasakan aja di intuisimu. Rasakan di intuisi, di kata hati ya. Kok aku seperti merasakan energi orang yang sudah meninggal. Ya, orang meninggal itu bisa aja di sisi kamu, melihat kamu, gitu sih. Oke? Baiklah. Yang aus minum ya. Minum dulu sana ya. 5 hari ke depan. Oke. Loncat guys kartunya. Jadi ini tuh apa ya, 5 hari ke depan ini bisa kamu atau seseorang ya. Jadi 5 hari ke depan kita masih merasakan koneksi sama seseorang ya. Mau itu kayak cuma biasa aja atau ada perasaan yang kuat atau apapun, yang jelas kita masih merasakan ada koneksi sama seseorang. Tapi kalau ini konteksnya kamu ya, kamu memilih untuk menerima keadaan, berdamai dengan keadaan. Ya udah, ya aku mencintainya, aku memang rindu sama dia. Ya sudah. Jadi kayak ya udah, ikhlas aja ya. Ngelus dada, mengatakan ikhlas, mengatakan ya apapun yang terjadi terjadilah. Ya sudahlah begitu. Bisa vice versa ya. Bisa juga ada seorang, dia ada koneksi sama kamu ya. Dia mengelus-ngelus dadanya. Dia sabar-sabarin dirinya, dia nguat-nguatin dirinya sendiri. Ibarat ya, mungkin dia ada gejolak batin, perang batin, konflik batin ya. Karena ini ada orangnya masih mengikuti ego, atau dia nggak jelas karena keadaannya belum jelas gitu ya. Jadi ya itu sih, cuma bisa ngelus dada, sabar-sabarin dirinya sendiri. Ya dia sadari sih, dia tahu kamu yang dia cintai ya. Nih, kamu menarik sih buat dia. Kamu menarik banget sebenarnya. Jadi 5 hari ke depan dia belum melupakanmu ya. Kamu pun bisa aja gitu. Ini masih ada energi mirroring ya. Nah, baru saya ngomong. Ini mirroring ya. Ada jiwa kembar di sini ya. Kamu cuca bobo, aku cuca bobo ya. Kamu pengen rebahan, aku pengen rebahan. Sama-sama ini punya energi yang sama atau ya mirip lah gitu ya. Atau lucu aja ya, kita pengen rebahan ya. Kalau ngelakuin sesuatu paling kerjaan, habis itu rebahan, tiduran, males-malesan. Tapi susah tidur gitu ya. Bisa nih 5 hari ke depan kayak gitu. Ya kamu gitu, dia juga gitu Kak ya. Kuat banget ya energi mirror gitu. Wah itu error ya. Errornya udah level berapa ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ujung-ujungnya kita harus apa ya, kita menerima gitu. Acceptance, penerimaan. Supaya hidup ini plong, supaya hidup ini tenang, kita harus menerima perasaan ini, menerima keadaan ini ya. Terkadang dengan cara begitu aja udah tenang aja ya. Yang tadinya ngerasa aduh gejolak batin, ada koneksi batin gitu, tapi ngelus dada, menerima, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan perasaan ini, ya udah. Selebihnya ya serahkan pada Tuhan dan semesta ya. Nih, energimu mirip sama dia. Tapi ini ada 5 hari ke depan, ada yang mau terhubung lagi sama kamu. Beberapa masih ada aja lagi energi pertemuan atau terhubung lagi. Entah terhubung di mana kalian ini ya. Bisa terhubung di sosial media atau pertemuan secara nyata.
Dan aku ngerasa ini kuat banget ya, energi konflik batin. Ini konflik batin dia bisa sama diri sendiri atau dengan kamu. Kayak misalnya, kalau aku menginginkan kamu kan, harusnya aku ngelakuin sesuatu buat kamu. Tapi masih bergejolak di batinnya. Ya mungkin orang ini, gimana ya? Memang ada problem di dalam dirinya sendiri. Atau ya kehidupan dia itu membuat dia seperti itu. Dan 5 hari ke depan sebenarnya kamu bisa tahu beberapa fakta ya. 5 hari ke depan kamu bisa dapatkan informasi atau kamu lihat sendiri gitu. Siapa orang yang benar-benar bersikap apa adanya, siapa yang tidak. Karena di sini aku ngelihat ada sebenarnya yang menaruh hati sama kamu. Tapi ada juga yang iri hati sama kamu, ya. Kamu akan tahu siapa orang yang jealous, cemburuan, iri-irian sama kamu. Siapa orang yang ini juga ya, yang sebenarnya sayang sama kamu. Itu ada, ya. Oke, lanjut. Tara. Ini terakhir ya. Baiklah. 5 hari ke depan. Seseorang tidak berhasrat dengan yang lain, karena hanya kamu yang dia ingin, ya. Wah, dingin-dingin. Dingin-dingin ternyata seseorang tidak berhasrat dengan yang lain, ya. Ini siapa ini? Ya karena hanya kamu yang dia ingin. Jadi ibarat ya sebenarnya terkadang ya, membangun hasrat, membangun gairah itu kadang nggak bisa dipaksa ya. Kecuali dia nafsuan terus. Cuma di sini kan tadi energinya mirip ya, hampir sama. Lu mager-mager di sana, ya gue kayak gitu juga gitu, ya. Lu di sana pengen rebahan, ya gue juga kayak gitu. Meskipun lo nggak tahu ya, gue tidur sama siapa, lu tidur sama siapa, ya gue nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas ini, seseorang itu nggak berhasrat dengan yang lain. Jadi kan dia bisa aja kan sama yang lain, tapi dia nggak berhasrat dengan yang lain. Ya karena hanya kamu yang dia inginkan. Dia maunya sama kamu. Jadi ya, ini konteksnya berarti apa ya? Misalnya kita tiduran nih sama siapa, atau kita berhadapan dengan siapa gitu. Tapi kita nggak berhasrat gitu ya dengan yang lain itu. Ya karena hati kita siapa yang tahu ya. Hati kita ya, kalau mencintainya yang ini, yang itu ya, pasti hasratnya ke ini dong, ke itu kan. Kalau dia maunya kamu kan hasratnya sama kamu. Jadi kalau nggak ada kamu ya, dia mager-mageran. Kalau nggak ada kamu ya dia malas-malasan, rebah-rebahan gitu, sama kayak kamu. Oke, gemoy banget ya. Ini gregetan sih. Oke, ada seseorang ingin bikin story atau status, tapi dia berharap kamu melihatnya, ya. Ini siapa ini ya? Bisa seseorang itu, bisa temanmu sendiri, keluargamu sendiri, atau siapapun ya. Sebenarnya ada seseorang pengen banget bikin story, pengen bikin status, tapi dia pengen ya kamu lihat gitu. Wah, ada yang caper, cari perhatian, atau butuh validasi, butuh pengakuan kamu. Ya ini orangnya duniawi ya, aku rasa. Jadi dia itu sebenarnya bisa aja mancing-mancing gitu ya. Mancing keributan. Keributan di dalam dirinya sendiri lah. Jadi apa ya, ini bisa siapapun ya. Jadi orang itu kayak gue pengen bikin story nih, pengen bikin status, tapi gue pengen ya lu lihat gitu. Ya saya pengen kalau saya bikin story kamu perhatikan lah, kamu main sosmed lah, ada yang gitu ya. Oke lah. Nah, ada hidung, gigi dan mulut ya. Jaga kesehatan hidung, gigi dan mulut. Berarti kita 5 hari ke depan rentan kalau hidungnya bisa pilek, bisa flu, bersin-bersin karena sesuatu ya gitu.
Kalau gigi ya bisa sakit gigi, bisa ngilu-ngilu. Kalau mulut ya bisa sariawan, panas dalam ya, radang tenggorokan, atau apa ya. Ya pokoknya ada kaitan itu ya. Nah, ini dia. Ya tadi ya, ini berkaitan ini ya. 5 hari ke depan, menerima perasaan ini, berdamai dengan keadaan ini. Meski ini cinta mati. Wah, berarti ada cinta mati ya. Siapa yang cinta mati sama kamu ya? Orangnya berusaha menerima perasaan ini, berdamai dengan keadaan ini, meskipun ini cinta mati ya. Bisa vice versa. Ya, mungkin kayak cinta mati, cinta sejati, tapi ya entah satu dan lain hal, ya menerima aja, berdamai dengan semua hal. Ya, gitu sedih ya. Oke, ada suara cicak misterius ya. Suara cicak yang misterius. 5 hari ke depan, atau berapa ini ada yang udah ngerasa ya. Kan energi bisa maju mundur, cantik ya. Maju mundur, gemoy, bisa ya. Jadi ya 5 hari ke depan ada sih suara cicak yang misterius. Jadi kamu dengar suara cicak itu nanti kayak, aduh merinding gitu say ya, atau apa gitu. Biasanya suara cicak misterius itu ya karena ada ini ono ya. Coba kamu cari di Google bisa, atau cari-cari ya di internet, ada beberapa tafsiran gitu. Oke? Jika kamu berkoneksi mirror dengan seseorang dan kamu mengikhlaskannya, maka saat itulah dia uring-uringan memikirkanmu ya. So, ya kalau kamu ada koneksi mirror ya sama seseorang itu, terus kamu ikhlaskan semua kebaikanmu, ya maka saat itu energi kan bekerja. Saat itu orang itu akan uring-uringan memikirkanmu. Jadi kayak takut kehilanganmu, begitu. Oke? Lalu ada saja tentang mimpi, ya, beberapa kalian. Ada aja sebenarnya tentang mimpi. 5 hari ke depan, ya sengaja nggak sengaja ada mimpi aneh gitu. Tapi kalau nggak sengaja itu ada artinya ya. Misalnya nggak sengaja gitu ya. Sebelum bobo nggak mikirin apa-apa. Terus mimpi tentang dia. Wah, to the wah. Ya pokoknya ada artinya. Oke? Bisa mimpi itu jadi nyata. Kemudian ada seseorang memandang fotomu dan ingin mencium bibirmu. Wah, to the wah lagi ya. Jadi 5 hari ke depan bisa vice versa. Ada seseorang memandang fotomu dan ingin mencium bibirmu ya. Mungkin ada yang tertarik sama bibirmu 5 hari ke depan. Oke, 5 hari ke depan ada yang malas keramas ya. Ini bisa vice versa. Tapi kayaknya kita ada lah gitu ya. 5 hari ke depan nggak tahu, bisa aja malas keramas ya. Jangankan malas keramas ya. Mandi aja malas gitu. Beberapa. Terus terakhir ada rezeki ya. Ada rezeki tapi kamu bisa menahan diri ya. Ini energinya mager banget ya, sumpah. Ada rezeki aja mager gitu ya. Jadi 5 hari ke depan sebenarnya ada rezeki, tapi kamu bisa menahan diri ya. Mungkin karena memang lagi pengen pasif, lagi nggak mau membuka diri ya. Jadi menutup diri lah, merebahan lah gitu. Ya itu sih. Ada rezeki jadinya kamu menahan diri untuk nggak ngeluarin uang, nggak pergi sana sini. Ya gitu sih. Jadi hemat ya. Oke. Nah, lanjut ya. Aku ngasih huruf spesial dulu ya, yang berkaitan. Huruf oke. Ada huruf G. Ada huruf Y. Ada C. Ada S. Ada R. Ada B.
ada V, M, ada I, K, ada T, ada A, ada N, Z, ada U, L, ada P, ada J. Oke, kasih bulan dulu ya, bulan berkaitan. Ada September, Juni, April, Agustus, Oktober, Juli, Maret, Februari. Oke, zodiak dominan. Ini dominan ya. Cancer, Libra, Pisces, Sagittarius, Taurus, Aries, Virgo, Capricorn. Oke guys, baiklah. Lalu tempat, daerah, wilayah. Nah, ini ada Jakarta, Wonosobo, Bali, Palu, Bekasi, Tapanuli, Pekanbaru, Cirebon, Tasikmalaya, Lampung, Afrika, Mataram, Samarinda, Malaysia, Batam, China, Cilacap, Solo, ada Banjarmasin, Majalengka, Arab Saudi, Jepang, Kerawang, ada Tangerang, Malang, Indramayu, ada Probolinggo, Surabaya, Kupang, Madiun, Bangka Belitung, ada Jogja, Bandung, dan ada Amerika. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.